Makanya rupanya Allah berkehendak lain, saya nggak tahu. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita mulai dengan rapat tanggal 2 Juni kita panggil semua kepala sekolah, wakil kepala sekolah, jadi itu SD, TK dan TK. Nah pada pertemuan tanggal 2 itu disepakati yayasan mengambil kebijaksanaan untuk persiapan itu kita perlu mengambil langkah yang namanya rapat kerjanya dewan yang pakarnya, kami tidak tahu. Nanti hasilnya bagaimana, ininya bagaimana, urusan beliau lah dengan Bapak Ibu guru. Kami tidak tahu apa. Maksud kami ingin mempertanggungjawabkan kepada orang tua, murid, bahwa kita pendidikan di alam itu anak ibu yang akan dibutuhkan sudah aman. Guru-gurunya sudah dirapid tes, mau apa lagi? Itu kira-kira maksud kami begitu. Nah, kita harap kesediaan Bapak, Ibu, dan karyawan yang mau untuk menerima materi ini. Saya akan membahas mengenai apa itu new normal, apa itu COVID secara sekilas, karena Bapak Ibu saya yakin sudah dapat infonya dan sudah tahu sedikit banyaknya. Saya hanya mengklirkan saja, apalagi kita akan melakukan rapid test, sharing sedikit mengenai COVID-19 dan teman-temannya. Selanjutnya, nah ini dia, pertanyaan yang muncul, apa itu COVID-19, apa yang dimaksud dengan WHO herd. Bapak Ibu semua, coronavirus ini seperti yang sudah saya sharing, coronavirus ini sudah sejak lama, bahkan dari tahun 1965. Bahkan di divisi Kementerian Kesehatan itu ada namanya divisi infeksi, adaptasi dengan keadaan baru. Karena kenapa? Setiap orang yang tidak bisa beradaptasi dari unit, dari perusahaan-perusahaan besar sampai perusahaan-perusahaan kecil saat ini yang tidak bisa beradaptasi, maka dia akan berguguran. Begitu juga kita secara individu. Ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada, maka siap-siap kita akan berguguran, dalam arti kita nggak dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu kita jangkau sama virus yang gampang sekali bermutasi. Sejak zaman bahula sampai saat ini tidak ada obat virus yang perlu diketahui, dan tidak ada orang yang tidak pernah kena flu. Mau profesor, dokter, mau apa lagi gelarnya, dia pasti kena flu. Karena kenapa? Flu itu tidak ada obat sampai saat ini. Flu itu diobati dengan daya tahan tubuh. Makanya kalau ibu bapak ke dokter atau konsultasi, dia pasti, dok, hidung saya mampet, batuk, demam, tenggorokan sakit. Dikasih obat gejalanya aja, obat radangnya, obat mampetnya, obat demamnya. Tapi yang membunuh virus apa? Tidak ada. Membunuh virus adalah daya tahan tubuh. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Konsumsi, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya yakin Ibu Bapak guru pasti lebih hebat dari virus. Karena kita dituntut untuk lebih hebat. Dan karena apa? Kita akan menghadapi new normal. Nanti kita akan bahas new normal. Dan normal sebabnya jenisnya virus itu, coronavirus itu ada 4 coronavirus: tipe S, tipe M, tipe N. Itu tipe yang menyebabkan flu biasa, tergantung proteinnya. Tapi flu burung dia disebut coronavirus tipe 1, SARS, sudah disebut SARS, yang menyebabkan paru-paru, penyakit paru-paru berat. Yang flu Arab lebih hebat lagi, MERS. Kita dulu pernah dengar flu Arab ya Bapak Ibu ya. Itu dia lebih hebat lagi, dia bertahan di suhu yang tinggi virusnya. Tapi pada bawahnya Allah menghilangkan tersebut, sampai saat ini masih ada. Hanya saja manusia atau orang-orang di sana sudah kebal, sudah terbentuk herd immunity. Jenis yang saat ini terbaru adalah COVID-19, COVID-19, disebut SARS-CoV-2. Ini saya dapat referensinya salah satu dari WHO, dari Kemenkes, dan dari artikel jurnal Lancet yang ada jurnal internasional di kedokteran. Next,
gejala yang lain, yaitu dia langsung bilang penciumannya langsung sesak, langsung masuk ke rumah sakit, langsung pasang ventilator. Ternyata Bapak Ibu semua penyakit pilek menyebabkan seperti itu. Ketika kita penyakit pilek tidak diatasi dengan segera, maka dia akan terganggu sarafnya. Otak poriusnya akan tertumpuk oleh lendir dan meradang dan dia tidak merespon bau. Zaman dulu, saya yakin Bapak Ibu tahu, zaman dulu sebelum COVID-19 ini, setiap anak yang pilek itu dibiarin aja sama orang tua. Mau sampai indusnya hijau, mau meler-meler, udah diobatin belum? Kami ya, sering kayak gitu. Enggak, Kak Mama nanti juga sembuh sendiri. Nah, ternyata saat ini setiap penyakit pilek justru dicurigai. Oh, pilek nih, COVID-19. Demam nih, COVID-19. Nah, oleh karena itu jadi apa? Jadi buat kami, buat kita, jadi koreksi umumnya di bawah 100, yaitu seperti yang medis. Tapi mahal, apa-apa pakai yang bahan. Kenapa yang bahan? Jadi kalau di rumah sakit wajib pakai yang standar kayak gini, apa yang pakai yang 95. Yang 95 itu dia 95% meminimalisir masuk udara. Makanya dokter-dokter yang pakai di rumah sakit itu sesek banget. Kasian lah kalau dokter. Nggak bisa bertahan lama. Karena kenapa? Sesek banget. Hanya 5% udara yang masuk. Jadi sesek. Apalagi pas lagi operasi sesar dan sebagainya. Oleh karena itu untuk di rumah sakit. Kalau kita di luar ada masalah pakai masker bahan. Penyakit virus itu flu burung, flu Singapura, campak, cacar air, virus dia demam mendadak tinggi. Jadi kalau ada tinggi tiba-tiba terus 39 virus. Kalau memang kena tipe yang jahatnya, itu kita cukup isolasi mandiri atau menjaga daya tahan tubuh kita. Insya Allah dia membaik. Insya Allah dia membaik. Hanya saja apabila kita punya penyakit tambahan itu yang kita harus lebih care pada kesehatan, konsumsi vitamin, olahraga dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan. Lalu menular melalui udara. Ini referensinya belum jelas. Karena kenapa udara itu disebut senjata biokimia. Jadi wah, itu ratusan meter bisa. Itu salah. Hanya saja yang bisa menjelaskan ini adalah apabila etika di masyarakat kita tidak menghargai orang seperti etika bersih, etika batuk yang tidak dijaga, itu akan melalui udara. Misalnya ini Bapak Ibu, droplet itu adalah 1-2 meter. Apabila orang buang dahak atau bersin sembarangan, bahkan saudara saya aja dulu ada yang bilang ini, saya tuh kalau bersin ditahan itu nggak enak gitu. Perasaan tuh kayak nggak lepas gitu. Itu saudara saya sendiri. Dulu udah lama. Dengan adanya berita kayak gini kan berarti dia harus introspeksi bahwa tidak boleh sembarangan bersih. Setiap 1 meter, misalnya di kelas di sekolah ini Bu, setiap 1 meter ada orang yang bersih sembarangan, batuk sembarangan, buang air sembarangan. Setiap 1 meter, itu semua udara di lingkungan sekolah terinfeksi. Karena 1-2 meter. Berapa lama terinfeksinya? IgM atau IgG. IgG itu kalau sudah 2 minggu. Karena itu Bapak Ibu, rapid test ini hanya menyingkirkan bahwa saat ini Bapak Ibu negatif, nggak bisa mendiagnosis ke depannya. Yang kedua, belum virus tidak diketahui jenis virus apa. Bisa jadi positif, tapi coronavirus kecuali PCR. Tes PCR itu tes genetik jenis virusnya apa? Apakah corona tipe apa? Apakah SARS-CoV-2 atau tipe S, tipe F, tipe M, atau bukan corona, tapi dia pilek. Karena itu rapid test, semua jenis rapid test yang digunakan di seluruh dunia tidak bisa mendeteksi jenis apa. Karena itu memang ini tidak disarankan untuk yang membuat pendek. Tapi ini hanya meyakinkan bahwa saat ini negatif.
untuk bisa menjaga daya tahan tubuhnya sampai 7 hari ke depan atau sampai hari-hari berikutnya. Lalu harus mengecek ulang lebih dari 1 kali. Oleh karena itu tadi saya bilang kalau misalnya di perusahaan dia setiap minggu dicek, setiap minggu di perusahaan setiap minggu cek darah. Karena kenapa? Dia mau memastikan dia mau PCR. Tapi kalau saat kita tidak mau rapid test setiap hari karena masalah asalkan daya tahan tubuh kita bagus dijaga. Swab test atau PCR itu langsung mengetahui jenis corona yang infeksi dengan cara diambil di hidung atau di tenggorokan. Emang agak nggak nyaman sedikit karena dalam banget tuh, dicoloknya ke dalam, lidinya segini, masuknya, aduh enak gitu. Maksudnya nggak nyaman, apalagi kalau di tenggorokan yang punya refleks muntah yang lebih, dia pasti muntah. Tapi biasanya dari itu. Selanjutnya. Nah, kita masuk apa yang dimaksud WHO herd immunity. Herd immunity yang dimaksud adalah biasanya herd immunity itu dipakai dalam konsep imunisasi. Ketika kelompok yang rentan, misalnya pada saat ini kan yang rentan adalah anak-anak dan orang tua lebih dari 60 tahun. Yang perlu Bapak Ibu ketahui ini, terutama ibu guru TK, di bawah 5 tahun angka kematian anak masih 3%, 1-3%. Tapi dalam data 2,9%. Yang lainnya ada banyak alternatif, cuma yang dari 1-10 itu yang tinggal nomor 2. Dan alhamdulillah kita pakai saat ini yang nomor 2 yang dianjurkan oleh BNPB yang sering dilakukan pemerintah. Jadi itu. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Saya bertanya, kalau untuk kondisi wanita hamil ya, itu kan rentan ya untuk imunnya. Ketika dikatakan yang positif itu gitu ya, sementara harus obat ataupun itu juga itu dok harus hati-hati gitu ya. Jadi gimana tuh dok penanganannya atau harusnya itu gimana? Kalau ibu hamil, cuma vitamin hamil. Vitamin dari dokternya. Sama vitamin C namanya. Itu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saat ini kayaknya kita deg-degan yang namanya positif negatif. Kalau itu dulu positif senang banget yang positif. Kalau negatif ya Allah negatif. Tapi kalau sekarang yang diinginkan negatif, ya bukan negatif semua ya. Ini dok, kalau misalnya ada seorang yang periksa PCR swab. Nah, sebelum dia periksa swab, dia itu muntah-muntah, lalu dia periksa ternyata dia positif, gitu loh. Terus yang saya tanyakan, kok bisa, gitu loh. Padahal di situ ada kriteria yang ternyata gejala-gejala seperti demam, bersin-bersin flu, tapi orang tersebut tidak, gitu loh. Hanya muntah, benar-benar dia itu salah makan, terus semua, terus dia periksa, ternyata misalnya positif. Terus yang kedua, adakah misalnya ada seseorang yang dia periksa swab di rumah sakit A, lalu dia coba lagi di rumah sakit yang lain, ternyata yang itu dia positif, yang lain itu negatif. Kamu bisa terjadi seperti itu dok? Pernah nggak terjadi seperti itu pasien itu? Terima kasih. Jadi yang pertama kalau PCR itu dia mendeteksi tanpa harus sakit. Jadi tanpa ada gejala, tanpa gejala kayak kita sehat-sehat ini, kita diperiksa dan diminta. Kita bisa diketahui ada kumannya apa enggak. Kayak virusnya. Jadi kalau di rumah sakit dia hanya dikasih vitamin saja. Dan yang kedua PCR bisa ngasih jenis negatif itu positif, bisa kalau salah pemeriksaan. Tapi kalau sekali positif dan padahal itu juga dalam pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang berbeda, pemeriksaan yang benar itu pasti positif. Karena kumannya memang sudah ada di virusnya sudah ada di dalam tubuh. Ada lagi Bu? Kita masih ada waktu. Ya. Itu
OTG, ya. Nah ini dia, kesehatan itu melakukan namanya preventif yang sangat mendalam. Preventif yang sangat mendalam itu adalah setiap orang yang lagi batuk atau pilek sedikit aja atau demam sedikit aja itu dulu kan COVID nih, ya kan? Karena orang-orang pada takut batuk, sekarang orang-orang pada takut bersin. Apalagi kalau ketawa demam, itu pada takut. Nah itu disebut orang punya gejala, tapi ada juga yang dia merasa sehat padahal dia demam, atau dia batuk tapi merasa demam biasa karena rokok gitu, atau biasa karena ngisep asap rokok, asap kendaraan. Itu disebut OTG, orang tanpa gejala tapi dirinya aja yang merasa tanpa gejala. Atau yang kedua, dia adalah orang yang sehat tapi virusnya sudah masuk, yang kayak tadi saya bilang. Pas di PCR ternyata virusnya ada. Virusnya kenapa ada dok? Ya ada. Mungkin di kita juga ada. Hanya saja dia belum menjadi penyakit. Yang tadi saya bilang masih dalam tahap inkubasi. Masa perlawanan daya tahan tubuh kita melawan virus itu selama 7 hari itu atau selama beberapa hari, kita menang atau virusnya yang menang. Kalau virusnya yang menang, jadilah penyakit. Pilek virus campak menang, jadilah campak. Virus cacar air menang, jadilah cacar. Virus flu Singapura menang, jadilah flu Singapura. Jadi itu sih. Mudah-mudahan jawab yang sedikit tidaknya. Jadi OTG itu tadi orang yang sehat, tapi dia sudah ada virusnya, atau dia merasa sehat padahal dia sedang sakit. Ada lagi? Ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Saya ucapkan kurang lebihnya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.
yang kayak Iya kan dulu bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini seluruh guru SD Tela Amanah masuk sekolah dan alhamdulillah hari ini atas perkenannya Allah Subhanahu wa taala difasilitasi oleh yayasan, kami semua dewan guru melakukan rapid test. Ini bagian dari sebuah usaha bahwa lembaga pendidikan seperti SD Tela Amanah menyiapkan yang terbaik untuk siswa-siswanya, untuk orang tuanya, agar mereka nyaman apabila nanti dalam waktu dekat kita kembali ke sekolah. Mohon doanya, mudah-mudahan kami semua sehat, tidak termasuk ke dalam ODP, PDP, atau OTG. Insya Allah kita semua sehat dan kita siap menyambut seluruh siswa-siswi SD Tela Amanah di sekolah kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al Amanah Sunter Agung memberitahukan bahwa kita telah melakukan pemeriksaan rapid test dengan alat yang direkomendasikan oleh BNPB yang nomor 2. Alat yang dalam daftar list yang direkomendasikan kita dapat yang urutan nomor 2. Dari yang direkomendasikan 10, kita dapat yang bagus alatnya, dan hasil tes ini akan dilaporkan ke pihak yayasan. Apapun hasilnya itu menandakan untuk keseriusan tim dokter dan tim sekolah SDIT Al Amanah bahwa ingin menangani dengan serius pendidikan di sekolah ini. Jadi setelah hasilnya ada, kita akan mengevaluasi. Apapun hasilnya, kita akan mendalaminya sampai semaksimal mungkin. Adapun tindakan-tindakan lainnya untuk tim kesehatan, kita akan membantu pengawasan secara baik dan secara teliti mengenai kesehatan setiap individu yang ada di sekolah SDIT Al Amanah Sunter Agung. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rapid test ya guna untuk mengetahui kondisi antibodi kita. Mudah-mudahan kita dijauhi dari segala penyakit dan wabah COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Al Amanah Sunter Agung. Semoga tambah sukses selalu. Terima kasih pada Bapak Dr. Widran dan para tim medis, mudah-mudahan tambah sukses selalu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yayasan, pengurus yayasan untuk sarana dan prasarananya
pada saat anak akan masuk sekolah kembali. Terima kasih untuk Dr. Wildan dan rekan-rekan telah memberikan rapid test untuk kami guru-guru dan karyawan Al-Amanah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyiapkan makanan untuk halal bihalal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yayasan Al-Amanah yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberikan perlindungan, dan selalu semangat membimbing anak-anak SDT Al-Amanah menuju kesuksesan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa di rapid test, sehingga kami tahu kondisi kami seperti apa. Semoga semua guru Al-Amanah dan karyawan sehat-sehat semua, hasilnya negatif, dan kami bisa kembali sekolah dengan sehat, kembali mengajar dan mendidik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya telah melakukan rapid test, mudah-mudahan hasilnya negatif. Makan dulu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pengurus Yayasan Al-Amanah dan juga kepada Kepala Sekolah SDT Al-Amanah, Bapak Tito Hadi Susanto SP, yang sudah memberikan apresiasi yang begitu besar kepada semua guru SDT Al-Amanah. Mudah-mudahan semua amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga sampaikan kepada murid-murid semua, murid-murid Al-Amanah, agar selalu menjaga kesehatan, jangan kalah oleh COVID, terus berjuang sama-sama kita kalahkan COVID ini. Semoga COVID ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tetap belajar yang sungguh-sungguh agar kita semua menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Amanah Sunter-Agung. Terima kasih pada pimpinan sekolah, kepala sekolah SDT Al-Amanah, wakil dan ibu wakil, serta seluruh teman-teman Dewan Guru atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus yayasan. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Insya Allah musibah ini akan segera diangkat oleh Allah. Semuanya jaga kesehatan, Bapak Ibu, guru lainnya, dan anak-anak semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan sekolah dan pimpinan yayasan. Mudah-mudahan berkah dan sehat semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, seluruh Dewan Guru dan karyawan Al-Amanah sudah melaksanakan rapid test. Mudah-mudahan ini bentuk dari usaha kita untuk agar terhindar dari virus atau wabah COVID-19. Sehat terus semuanya. Terima kasih untuk Pak Tito, Pak Riki, Bu Tari, dan semua pengurus yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.